Halo, gue Anton Egolan. Apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan bahas tentang Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Sebenarnya minggu lalu gue udah hands-on HP ini, tapi waktu itu gue belum puas ya. Karena waktu itu device-nya itu rebutan dan waktunya juga mepet banget. Tapi kali ini beda karena sekarang gue udah dapet HP-nya dan kali ini gue mau ceritain kesan pertama gue setelah pakai Galaxy Note 20 Ultra ini selama kurang lebih 24 jam. Nah, kesan yang gue dapetin pas pertama kali pakai HP ini adalah bodinya itu lebih keren dan juga lebih premium kalau dibandingkan dengan semua Galaxy Note yang pernah gue pegang. Jadi sebenarnya gue masih punya Galaxy Note 9 dan juga Galaxy Note 10 Plus di rumah. Dan kalau ketiganya dibandingin, bisa gue bilang kalau bodi Galaxy Note 20 Ultra ini memang kelihatan jauh lebih cakep. Gue sendiri sebenarnya bukan tipe orang yang suka warna bronze, tapi kalau untuk yang satu ini, akhirnya gue luluh juga, soalnya warna bronze di Note 20 Ultra ini memang punya kesan paling mewah dan paling elegan kalau dibandingkan dengan versi Note yang lain. Tapi sebenarnya yang ngebuat gue luluh sama desain HP ini justru karena bentuk kameranya. Menurut gue desain kameranya ini benar-benar berkarakter dan cantik, bentuknya yang besar beneran ngebuat back cover HP ini terasa lebih megah, dan kombinasi warna-warnanya juga kasih kesan yang benar-benar mahal. Saking bagusnya mungkin saat dipakaikan case, kesan mahalnya nggak akan hilang karena desain dari kameranya sendiri udah mampu mancarin feel mewah dari Note 20 Ultra ini. By the way, kalau dibandingkan dengan varian yang lain, varian Mystic Bronze ini adalah varian yang menurut gue itu paling unik karena ini adalah satu-satunya varian yang punya finishing doff untuk back covernya. Sedangkan yang lainnya itu masih pakai finishing glossy dan itu kasih feel yang agak beda saat dipegang. Dan gue rasa ini adalah varian yang harus pertama kali kalian pertimbangkan sebelum pre-order karena ada kemungkinan ini jadi varian yang pertama kali sold out. Jadi sebelum kehabisan, mending kalian pertimbangkan dulu aja. Dan sejauh ini satu hal yang masih terasa janggal buat gue adalah posisi dari S Pen dan juga volume buttonnya. Ini sempat beberapa kali ngebuat gue bingung karena posisinya itu berkebalikan dengan posisi di Note 10 Plus. Tapi karena gue dulu ngerasain hal yang sama saat pindah dari Note 9 ke Note 10 Plus, gue rasa ini cuma masalah waktu doang. Karena waktu itu gue cuma butuh waktu sekitar beberapa minggu doang untuk adaptasi. Nah, selain back cover dan tombolnya, di bagian depan juga ada banyak perubahan. Selain punya layar yang super terang dan juga vivid, refresh rate layarnya juga sekarang ditingkatkan menjadi 2 kali lebih cepat. Dan itu berhasil ngebuat layar HP ini terasa lebih kencang, terutama saat gue pindah-pindah dari Note 10 Plus ke Note 20 Ultra. Karena dengan pergantian gambar yang lebih cepat, level smoothness di layar Note 20 Ultra ini juga terasa jauh lebih tinggi. Tapi ngomong-ngomong tentang tinggi, sekarang Galaxy Note 20 Ultra ini jadi pemegang rekor untuk ukuran layar terbesar dari semua Galaxy Note. Dan ini bisa dilihat dari dimensi bodinya yang sekarang jadi kelihatan lebih tinggi. Kalau ditanya nyaman atau enggak, jawabannya mungkin balik lagi dengan ukuran tangan dan kebiasaan tiap-tiap orang ya. Kalau gue sendiri sebenarnya udah terbiasa dengan ukuran sebesar ini karena selama 5 bulan terakhir, gue nggak pernah ada masalah bolak-balik dari Note 10 Plus ke Galaxy S20 Ultra yang kebetulan ukurannya sama persis dengan Note 20 Ultra. Dan memang sekarang dimensinya jadi lebih bongsor, tapi ukuran layar sebesar ini justru kasih tingkat kenyamanan yang jauh lebih tinggi saat bermultimedia atau saat melakukan kegiatan produktivitas lainnya. Dan itu penting banget karena kedua hal itu memang selalu jadi alasan kenapa orang-orang beli Galaxy Note. By the way, kalau ngomongin produktivitas, ada 2 upgrade fitur yang cuma ada di HP ini dan gue rasa ini bisa banget ningkatin produktivitas kita saat menggunakan HP ini untuk kerja. Yang pertama tentu aja performa dari S Pen-nya yang sekarang jadi jauh lebih responsif karena latensinya sekarang diperkecil dari 42 millisecond jadi 9 millisecond doang. Nah, perbedaan yang gue rasain adalah feel menulisnya itu makin terasa lebih satisfying lagi karena saat dipakai, jarak antara garis yang kita tarik dengan ujung dari S Pen-nya nyaris nggak kelihatan lagi. Dan itu ngebuat feel-nya jadi terasa lebih mirip dengan feel menulis dengan pulpen yang asli. Karena dengan pulpen yang asli, coretan yang akan timbul itu akan selalu tepat di bawah ujung dari pulpennya. Terus upgrade kedua yang sangat-sangat keren adalah upgrade di Samsung DeX. Soalnya sekarang Samsung DeX udah bisa dipakai secara wireless. Dan setelah gue cobain, ini beneran asik banget karena cara pakainya itu mirip dengan Tony Stark di Iron Man 2. Soalnya sekarang cuma butuh beberapa kali tap doang untuk langsung merubah Smart TV kita jadi wireless monitor untuk Samsung DeX. Dan gue yakin fitur ini bakalan lebih sering terpakai lagi karena cara pakainya itu udah jauh lebih mudah. Dan ini juga bakal mempermudah kita saat melakukan presentasi, sharing konten, atau ngerjain kerjaan kita di Smart TV. Dan ya, ini beneran asik banget sih. Dan terus gue juga tadi main-main dengan kameranya karena ada beberapa fitur menarik yang kemarin tuh belum sempat gue coba. Kalau dari spesifikasinya sendiri, kamera dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini udah dapat banyak upgrade.
Sekarang dia pakai 12 megapiksel ultra wide kamera, 108 megapiksel wide kamera, 12 megapiksel telephoto kamera, dan dilengkapi juga dengan laser autofocus sensor. Dan dari semua fitur yang ada, fitur pertama yang langsung gue cobain adalah tentu aja fitur Pro Video. Menurut gue, fitur ini tuh potensinya gede banget karena di sini kita bebas nge-tweak settingan video sesuai dengan kemauan kita. Selain bisa atur ISO, white balance, dan lain-lain, sekarang kita bebas untuk atur resolusi, frame rate, dan aspek ratio di Pro Video. Settingan yang paling gue suka adalah aspek ratio 21:9 dengan frame rate 24 fps. Gue suka ini karena itu ngebuat output videonya punya tampilan seperti film. Ini adalah settingan yang sangat gue rekomendasikan untuk dicoba, bahkan kalau kalian punya hobi untuk buat video sinematik, mungkin ini adalah aspek ratio yang bakal kalian pakai setiap saat. Oh ya, HP ini juga bisa merekam dengan frame rate 120 fps di resolusi Full HD, dan ini juga bisa jadi opsi yang bagus untuk melakukan efek super slow motion dengan resolusi tinggi kalau misalkan videonya mau diedit lagi. Selain itu, kita juga bisa nambahin feel cinematic dengan fitur Smooth Zoom Transition. Karena dengan fitur ini, kita bisa atur kecepatan zoom in dan zoom out-nya dengan lebih mudah dan juga lebih smooth. Terus di sini juga kita bisa mengatur perekaman sumber audio untuk videonya. Secara default audionya di set ke Omni, tapi kita bisa ganti sumber-sumber audionya dari depan HP-nya atau dari belakang HP-nya. Selain itu juga ada dua pengaturan yang cukup unik, yaitu perekaman audio melalui USB Type-C dan juga Bluetooth. Gue sendiri baru cobain yang menggunakan Bluetooth, soalnya dengan ini kita bisa pakai mic Galaxy Buds untuk merekam audio videonya. Dan ini dia sedikit hasil foto dan video yang gue ambil menggunakan Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Oke guys, ini ada contoh perekaman menggunakan Pro Video menggunakan mic Omni. Sekarang jam berapa ini? Hampir jam 6 sore, jadi emang agak gelap. Nah, sekarang kita akan ganti ke perekaman yang lain. Nah, ini adalah contoh perekaman menggunakan mikrofon dari Bluetooth, dan kali ini kita pakai Galaxy Buds guys untuk sebagai sumber audionya. Dan ini lagi gue pakai guys, teman-teman bisa bedain gimana perbedaan suaranya. Dan ini bisa dilepas juga untuk dijadiin kayak semacam wireless microphone gitu, dan bisa ngebuat suara kita itu makin kenceng, kayak makin deket lah dengan sumber suaranya. Jadi suara sekitarnya jadi kedengeran lebih kecil, dan bisa kita bawa lebih jauh juga dengan kamera. Nah, harusnya sih suaranya itu bakal tetap sama ya levelnya, karena jarak gua ke mikrofonnya nggak tambah jauh. Jadi ya mungkin gitu aja menggunakan Pro Videonya. Selain kamera, spesifikasi dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra juga banyak berubah. Sekarang HP ini menggunakan Exynos 990, RAM 8GB, dan juga ROM 256GB sampai 512GB. HP ini juga jadi HP pertama yang menggunakan One UI 2.5, dan tentunya bakalan bawa banyak fitur baru di HP ini. Tapi untuk pembahasan lebih lengkap performanya, mungkin nanti kita bahas di video berikutnya aja ya. Sedangkan untuk sektor baterainya sendiri, kapasitas baterainya diperbesar menjadi 4500 mAh dengan charger bawaan yang masih sama, yaitu pakai fitur super fast charging.
Untuk ketahanan baterainya, gue belum bisa bahas karena tadi tuh gue nggak terlalu fokus ke sana. Tapi yang pasti, gue happy banget main-main dengan HP ini. Soalnya HP ini seru banget dan fiturnya juga keren-keren. Dan sebenarnya gue belum bisa tarik kesimpulan apa-apa, tapi gue rasa HP ini punya potensi yang besar banget untuk jadi smartphone Android terbaik tahun ini. Dan gue rasa Note 20 Ultra ini wajib banget kalian pertimbangkan kalau kalian memang berencana beli smartphone high-end saat ini juga. Jadi ya, mungkin itu dulu yang bisa gue share tentang Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Untuk spesifikasi, harga, dan link pre-ordernya, teman-teman bisa langsung cek aja di kolom deskripsi. Dan ya, itu masih link pre-order karena pas video ini dibuat, Note 20 Ultra belum dijual bebas dan cuma bisa didapatkan lewat proses pre-order. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa ikutan aja pre-ordernya. Kebetulan tadi gue cek, warna Mystic Bronze-nya ternyata masih ada. Dan ya, mungkin itu aja info yang bisa gue bagiin ke teman-teman. Terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao!